ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكر. Kita berjalan dengan lancar dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama membaca doa yang Ayah Bunda, saya izin berdiri aja ya. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Kita syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam dan salam kita kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang kami hormati ayah bunda yang telah hadir pada hari ini dan menyempatkan waktunya datang ke sekolah. Bimo juga di situ sama mamanya. Ada Al-Uswa dan Ustaz yang mana semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik ayah bunda, kita lanjut acaranya. Mungkin ke materinya itu datang sekitar 9.30 katanya. Jadi kita isi dulu sebentar untuk pemberitahuan ya bunda. Kita lanjut aja. Yang pertama mungkin bunda masuk pas tulis absen ada melihat hasil karya anak. Nah jadi kalau bunda mau lihat itulah hasil anak kita waktu 1 minggu kegiatan P5 PPNA ya. Itu kurikulum merdeka ya. Jadi mereka ada 1 pekan itu membuat hasil karya seperti yang ayah bunda lihat di luar. Nah jadi kalau ayah bunda yang belum lihat nanti silakan lihat di luar dimana nama anaknya ada tuh ya. Jadi kalau mau bunda beli nggak masalah karena kita sekalian mau magang. Kita ngomongnya apa? Mama tata itu yang dia apa ya. Jadi dalam metode WAPA ini kita memakai bahasa ibu. Nah, ini yang pertama ya bunda ya. Mata. Nah, jadi ada iramanya ibu ya. Mata.
mama, mama, tata, tata. Itu saya wafat TK, Bu. Ya, malah ada yang sudah wafat 2. Ya, jadi tergantung ayah bunda juga mengulang di rumah. Kalau memang ayah bunda mau buku ini, kita jual di sekolah. Ya, ini pembelajaran anak di sekolah. Ya, ini namanya lain lagi ya bun ya. Ama, data, pausa. Jadi beda-beda namanya. Jadi nanti kalau anak baca ikroknya di rumah seperti itu, bunda jangan itu salah tuh bacanya. Itu ya, karena memang sistemnya beda karena wafat dengan ikrok. Nah, jadi nanti ayah bunda juga akan belajar seperti ini juga. Tapi kita dimulai dari makharijul huruf. Nah, umi-uminya juga belajar tiap hari Kamis sama ustadz langsung. Jadi nanti ayah bunda juga ada ustadz langsung ya kalau yang setiap pekan setiap pekan tuh hari Sabtu aja ya. Ya, seperti ini. Makharijul huruf tenggorokan. Kemarin ada berapa nih yang aktif minggu? Ingat nggak? Yang tahun lalu orang tua, yang kita kasih sertifikat setelah 15-an ya. Mudah-mudahan tahun ini lebih dari 15. Jadi seperti itu. Jadi aha, waha gitu. Jadi nanti ayah bunda belajar di sini. Insya Allah kalau ayah bunda ngikutin terus bisa mengajar anak di rumah metode wafa. Jadi dari makharijul hurufnya, dengungnya, panjang pendeknya, insya Allah kita belajar ya. Jadi nanti biasanya itu di Asakinah, SD Asakinah kita belajarnya ya. Jadi nanti ada pembelajaran wafa. Nanti kalau bunda mau ikut nanti bilang ke langsung konfirmasi ke wali kelas masing-masing ya bun ya. Terus yang ketiga yaitu kemarin mungkin ada di grup kelas yang memberitahukan tentang tahun ada orang tua murid yang meninggal ya bun ya. Jadi itu kemarin ada anak RFA itu ada sudah berapa kali tuh ada yang ayahnya meninggal, ibunya meninggal. Yang kemarin ini ibu anak SMA itu ya yang meninggal. Jadi nanti bagi ada orang tua yang meninggal atau yang berduka, kita akan share di grup kelas. Jadi itu semua unit yang punya di bawah yayasan Bina Insan Sakinah dari RA PAUD sampai SMA-nya. Jadi nanti kita share di grup kelas. Nah, itu bagi ayah bunda yang mau berdonasi, mau boleh di rekening yang sudah bisa di grup gitu. Atau mungkin mau langsung ke sekolah juga bisa. Tapi ditulis ya punya uang apa-apanya, karena anak-anak kadang tidak dibilang dia kan uang itu uang tabungan kelas aja dengan uang tabungan pribadi mereka nggak bilang gitu. Nanti kadang-kadang uminya juga nggak lihat kan di tasnya, tahu-tahu dia bawa orang tuanya bilang. Beliau merupakan daiyah, pembina kajian muslimah, konselor keluarga, dan juga merupakan Business Owner HNI Tanjung Pinang. Pendidikan beliau S1 di STAIN Miftahul Ulum Tanjung Pinang, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Salam dan salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yeni, juga Ibu guru semua, juga mungkin ada ketua komite dan pengurus serta wali murid RA Al-Uswah yang hadir hari ini. Semoga Allah karuniakan kita kesehatan, kekuatan ya, dan ilmu serta keberkahan untuk terus membersamai anak-anak kita hingga mereka sukses dunia dan akhirat nanti. Amin. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita di sini di dalam acara parenting Al-Uswah. Sebetulnya tadi kalau sesuai schedule tepat waktu ya Bu sampai di Al-Uswah, cuma saya tahunya Al-Uswahnya masih di sana jadi nyasar ke sini gitu kan. Jadi
muter-muter. Jadi mohon maaf kalau agak sedikit terlambat. Dan tadi kayaknya Bapak Ibu lagi asik banget ya komunikasi dengan para wali murid mungkin, wali kelas gitu ya, terkait dengan anak-anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita langsung saja. Baik, kalau ini ada pantun sedikit Bu, tadi saya sempat bikin pantun. Kita ulang lagi ya Bu ya. Banyak ikan di dalam kolam, hujan turun, airnya keruh. Sepenuh hati kami kembali haturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau tak dibaca Bu, susah buatnya Bu. Sesuai request hari ini permintaannya kita bincang-bincang tentang bagaimana pengasuhan anak terkait dengan permasalahan gadget, gitu ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol aja ya Bapak Ibu ya, santai-santai saja. Jadi silakan nanti kalau dalam obrolan kita tentang parenting hari ini ada tiba-tiba terbersih yang mau ditanyakan, silakan. Saya hari ini masih juga sebagai konselor keluarga di Puspaga Gori dan Kepri, yang hari ini kantornya baru saja pindah di Jalan Riau Bapak Ibu, di jalan dekat dengan Jalan Sumatera. Jadi kalau Bapak Ibu nanti misalnya ingin konseling, konsultasi terkait dengan masalah pengasuhan anak dan keluarga atau kepribadian, kami persilahkan untuk datang di Jalan Riau di Puspaga Gori dan Kepri, dan itu gratis insya Allah konselingnya. Dan ada satu hal yang mungkin ingin kami luruskan yang ada di masyarakat kita sekarang, bahwa yang datang konseling itu seringnya orang mengasumsikan itu orang yang bermasalah, ya kan? Jadi kadang-kadang warga masyarakat itu berpikir ulang kalau mau datang konseling karena takut dibilang orang bermasalah. Padahal sebetulnya masalah itu ada nggak Bapak Ibu? Setiap hari ada, kan begitu kan? Dan kita tidak harus tunggu punya masalah besar untuk datang konseling, bincang-bincang tentang ketahanan keluarga, tentang pengasuhan anak, tentang pernikahan, kan begitu kan? Jadi yang datang ke situ itu sifatnya bisa juga orang yang ingin mendapatkan penguatan atau ingin share, ingin diskusi gimana yang lebih baik dalam pengasuhan anak, dalam pernikahan, dalam komunikasi dan sebagainya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ada di RA Uswa ini bisa juga sebagai cara komunikasi gitu ya, penyampai untuk mungkin nanti kalau melihat tetangga atau lingkungan atau keluarga yang sepertinya butuh bantuan ya, sepertinya perlu share tentang ketahanan keluarga, bisa bolehlah bantu kami untuk menyarankan bahwa kita ada di Jalan Riau di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, gitu ya. Nah, kita juga menerima konsultasi via WA, gitu ya, dan juga bisa offline dan online, gitu. Nah, bincang-bincang tentang gadget. Selama ini kalau kami ya, kalau ngisi acara parenting itu selalu, Bu, misalnya kalau saya tanyakan Bapak Ibu, apa yang kira-kira hari ini paling banyak masalah yang paling banyak yang harus kita hadapi? Umum sekali, hampir seluruhnya pasti akan mengatakan ada masalah gadget. Ya. Sebetulnya yang masalah tuh gadgetnya apa Bu? Lingkungan. Ya, lingkungan. Apa lagi? Kalau kita mau jujur, yang masalah itu apa? Gadgetnya? Sepakat nggak kita nuduh gadget jadi sumber masalah? Benar? Jadi siapa sebetulnya? Masalah di mana sebetulnya? Orang tuanya mau cari aman. Kalau gitu selesai parentingnya udah nih ya. Udah tahu berarti kan gitu ya. Jadi sebetulnya intinya adalah ini kan benda mati ya Bapak Ibu ya.
benda mati terus kita mau bilang paling enak yang benda mati itu kalau kita tuding jadi sumber masalah, ya kan? Sebetulnya kalau kita mau jujur, kalau kita mau tilik kembali, masalahnya itu kan di penggunanya, kan? Ya, kenapa penggunanya? Kenapa penggunanya? Kebutuhannya kan. Ini kan dia pasrah aja kan, mau dimatiin, mau dihidupin, mau dipakai, mau diprototin, mau disingkirkan, kan gitu kan? Masalahnya di mana? Penggunanya. Kenapa penggunanya? Loss control, ya kan? Loss control, telajak kalau orang Melayu bilang, ya. Jadi sebetulnya masalahnya itu di kita, gitu, ya kan? Jadi sama halnya ketika kita bicara tentang parenting itu parent, orang tua, kan begitu kan? Maka ketika kita hadir di acara parenting, objek kita, fokus kita sebetulnya seharusnya bukan pada anaknya dulu, tapi pada kita, orang tuanya. Bagaimana saya bisa mendidik diri saya yang orang tua menjadi orang tua yang lebih baik buat anak kita. Jadi semangatnya dari rumah, ketika kita hadir dalam acara parenting, semangatnya adalah saya ingin membaguskan diri saya agar saya lebih siap menjadi ayah atau ibu bagi anak saya, agar mereka bisa mendapatkan, bisa menikmati surga dunia dan akhirat. Maka baguskan diri kita dulu. Kalau kata Imam Ghazali juga begitu, ya, kata para ulama terdahulu itu juga mengatakan masalah pengasuhan anak itu sebetulnya terutama tumpuannya ada pada tanggung jawabnya ada pada orang tua. Sering saya sampaikan kegagalan terbesar pengasuhan anak sebetulnya gagalnya orang tua mengasuh dirinya sendiri, mendidik dirinya sendiri. Kalau orang tua sudah gagal mendidik diri sendiri, menjadikan dirinya lebih baik, maka kemungkinan besar dia akan juga gagal mendidik anak-anaknya. Ya. Kenapa? Karena anak itu kan melihat dari orang tua. Ya. Anak bisa bicara kasar, yaitu antara lain melihat dari orang tua. Bu, dia nggak lihat dari saya bicaranya halus. Tapi mungkin kalau dikaitkan dengan gadget, dia banyak lihat dari gadget. Ya. Dia lihat dari game-game online. Ya. Salah satu permasalahan pengasuhan anak yang tertinggi hari ini di Provinsi Kepri itu yang tertinggi adalah gadget, semakin meningkat. Dan ini bukan hanya terjadi pada anak-anak yang usia remaja ke atas, tapi juga pada usia dini, terus segala usia. Dan sebetulnya masalah ketagihan gadget itu bukan hanya terjadi pada anak, juga pada orang. Betul nggak? Ya kan? Sebegitu ketagihannya sampai jauh lebih menarik wajah gadget daripada wajah anak sendiri. Ya kan? Jadi kalau kita mau anak-anak kita tidak ketagihan gadget, ya, PR terbesarnya adalah orang tua jangan ketagihan gadget. Jadi harus ada manajemen waktu, manajemen diri yang membuat kita dan keluarga kita itu bisa menikmati waktu-waktu tanpa gadget. Sepakat Bapak Ibu? Jadi kalau bapak-bapak biasanya masalahnya udah capek di rumah pengen me time dengan gadget kan gitu ya, atau main game gitu ya. Kalau ibu-ibu biasanya apa Bu? Apa Bu? Udah capek masak, capek ini reward kan gitu kan. Terus apa lagi Bu? TikTok ya? TikTok. Terus saya nggak TikTok Bu, saya menghasilkan duit jualan online bisa kan begitu kan. Tapi kita tetap perlu mengatur waktu kita, kapan kita buka gadget, kapan kita bisa lebih fokus pada anak kita. Sebetulnya banyak hal tadi kan pertanyaan-pertanyaan tadi sebagian sudah dijawab dan tidak membutuhkan pemikiran yang rumit dan lama untuk menjawabnya, menemukan siapa sebetulnya kunci permasalahan dalam masalah pengasuhan kita hari ini dengan gadget kan begitu kan?
Nah, sekarang pertanyaan lagi, kita sehari-hari itu lebih banyak lihat wajah pasangan dan anak kita atau lihat wajah gadget? Jadi itu nggak usah deh Bapak Ibu tunjuk tangan, nggak usah, nggak apa-apa. Cukup kita tahu aja itu sebagai bahan evaluasi kita. Kalau hari ini ternyata kita jauh lebih banyak berinteraksi dengan gadget daripada dengan anak kita, daripada dengan pasangan kita, maka itu perlu kita rehabilitasi, gitu ya. Rehabilitasi dalam artian rehabilitasi manajemen kita perlu banyak diperbaiki. Kenapa? Karena mereka yang lebih membutuhkan kita daripada gadget. Jadi mulai hari ini minimal kita mulai ngatur-ngatur. Jangan sampai hidup kita dikuasai oleh ini. Ya. Walaupun dari sini kita bisa melanglang buana kan begitu ya ke seluruh dunia. Segala pengetahuan bisa kita searching di sini. Maka tinggal bagaimana kita mengolah ini menjadikan kita lebih baik, bukan menjadikan kita lebih buruk. Jadi kalau cerita tadi ya Bapak Ibu ya, lebih banyak mana gitu ya. Nah kemudian pertanyaan berikutnya lagi, ini silakan Bapak Ibu jadikan sebagai bahan untuk evaluasi. Sekarang ke anak kita, tadi kan ke kita ya, sekarang ke anak kita. Untuk anak kita, mana yang lebih menarik? Dia melihat wajah kita, mendengarkan obrolan kita, bermain bersama kita, atau dia bermain bersama gadget? Itu silakan Bapak Ibu cek anak-anak kita masing-masing. Dia lebih tertarik sama apa? Ya. Alangkah banyaknya di luar sana yang hari ini anak-anaknya jauh lebih tertarik pada gadget daripada dia main atau melihat wajah ayah dan ibunya. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Udah terbiasa. Terbiasa. Yang namanya terbiasa kan berulang ya. Nah, padahal terbiasa berulang itu adalah salah satu teknik parenting untuk menguatkan karakter pada anak. Hanya karena masalah ini jadinya salah kaprah. Akhirnya anak-anak kita lebih banyak diasuh oleh gadget daripada oleh kita. Padahal yang harus kita biasakan adalah kebiasaan baik, beribadah yang baik, kan begitu kan? Bertutur kata yang baik, ya, bersikap yang baik, dan tidak terlatih untuk terus menghabiskan waktu yang terlalu banyak dengan gadget. Itu harus kita dudukkan lagi, gitu. Jadi mulai hari ini, mulai sekarang kita perbanyak kebiasaan-kebiasaan yang bisa meminimalisir ini. Apa yang terjadi ketika anak-anak kita lebih fokus pada gadgetnya? Bapak Ibu, saya yakin pernah merasakan anaknya dipanggil dia lebih asik melihat gadget, kan gitu ya. Sudah waktu sholat, apalagi kalau anak-anak segini ini sebenarnya kan belum wajib ya untuk dia sholat ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti juga saya perlu agak ini juga kita perlu meluruskan pemahaman kita bahwa untuk anak usia dini kan dia belum wajib untuk sholat ya, tapi tetap kita tanamkan bahwa orang Islam ketika berislam itu harus sholat. Tapi ketika anak sholatnya belum bagus, anak sholatnya masih disuruh-suruh, Bapak Ibu jangan stres ya. Apalagi nanti ibu-ibu ngelihat anak orang lain, sholatnya sudah bagus gitu, ya kan? Kita yang stres gitu. Anak saya kok nggak seperti anaknya ibu itu loh. Gitu. Kamu tuh kayak gitu tuh, kayak temanmu gitu kan, begitu kan? Ya. Jadi kita perlu tahu porsinya gimana. Intinya itu pembiasaan. Kalau sepanjang pengasuhan yang kita lakukan pada anak itu kita asuh dengan baik, kita biasakan hal-hal yang baik sejak dini, maka nanti ketika dia dewasa, ketika dia balik, dia akan sholat tanpa disuruh. Ya, kembali ke gadget tadi. Ya, tips manajemen pemakaian gadget pada anak. Ini yang perlu kita inikan. Yang pertama, waktu. Ya, kita perlu
sepakati waktu-waktu yang terlarang, maksudnya waktu-waktu yang tidak boleh ada gadget gitu ya. Contoh misalnya habis subuh sampai misalnya menjelang duha pagi ya. Kalau ibu-ibu kan biasanya habis subuh mungkin udah beres-beres, ngapain, nyiapin sarapan dan sebagainya. Yang para ayah juga sudah siap-siap kerja, misalnya setelah subuh ada zikir, ada doa, dan siap-siap kerja. Maka usahakan kalau jadi kita sepakati mau habis subuh atau waktu misalnya habis maghrib. Kenapa habis subuh dan habis maghrib? Karena habis subuh dan habis maghrib itu cenderung kita masih bersama-sama dalam keluarga, kan belum pada kemana-mana kan begitu ya. Kalau setelah itu kan biasanya bapaknya kerja, ibunya aktivitas lain, anaknya sekolah kan begitu kan. Maka waktu yang cukup memungkinkan biasanya habis subuh atau setelah maghrib. Ini harus sepakati. Pada waktu-waktu tersebut kita sepakati tidak ada gadget. Bisa? Sebelum kita cek anak-anak kita, mungkin Bapak Ibu ada yang anaknya sudah lebih besar gitu ya, itu buat ini aja, buat pertemuan Bapak Ibu, buat pertemuan, ngobrol dari hati ke hati, ngobrol akrab gitu dalam suasana nyaman. Sepakati kita waktu ini nggak usah ada gadget ya. Kalau itu pun masih sulit Bapak Ibu, karena ini nggak bisa, kalau pagi itu saya masih ngecek nih gitu ya, kerjaannya gimana dan sebagainya gitu. Atau kalau pagi itu kan banyak status bagus tuh, saya harus share nih di status WA begitu misalnya gitu ya. Maka kalau itu pun masih sulit, itu kan agak panjang waktunya ya, beberapa jam, mungkin 2-3 jam. Kalau ambil satu waktu, kalau di keluarga kami dulu mulainya pada saat makan, pada saat bersama di meja makan ya. Saat di meja makan tidak ada gadget. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Ya, bisa ngobrol. Justru itu waktu interaksi yang bagus. Orang perutnya kenyang, santai, kan nyaman, kan begitu kan? Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk ngobrol, tanya kabar, tanya keadaan anak kita, tanya keadaan misalnya pasangan kita dan sebagainya. Dan saya ini betul itu, agak cukup ketat ya memperlakukan itu di keluarga. Saya katakan pada anak saya bahwa kalau kita perhatikan, kita makan dan itu sering ya Bapak Ibu ya, orang makan sambil lihat gadget kan gitu kan. Kalau yang bapak-bapak biasanya sambil nonton bola misalnya begitu. Kalau yang ibu-ibu entahlah sambil itulah tiktokan gitu ya, atau lihat ada baju bagus gitu dan sebagainya gitu. Saat kita makan itu kan kita sedang menikmati seharusnya rezeki dari Allah kan begitu kan. Ketika kita terpecah sambil lihat gadget, itu kalau bahasa saya ke anak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah. Padahal kita seharusnya menjadi hambanya yang bersyukur. Otak kita tidak siap menerima makanan itu masuk dan tidak siap menikmati. Jadi rasanya makan itu kan cuma suap-suap aja kan, lep-lep aja gitu kan. Kurang terasa nikmatnya makan di situ gitu. Maka usahakan kalau mau latihan pertama kali, pas pada saat makan no gadget. Mulai dari ayahnya, ibunya, anaknya. Jadi bukan hanya anaknya aja. No gadget. Gadgetnya kadang-kadang begitu gitu. Itu yang terjadi ya. Apalagi kalau neneknya masih lincah gitu ya. Oh enak nih dititipin gitu. Nenek kan biasanya sayang sama cucunya. Sini titipin ke aku aja kan begitu kan gitu ya. Padahal itu tadi tenaganya sudah jauh berkurang. Zaman sudah jauh berbeda. Informasi yang diterima nenek belum tentu sama dengan yang kita terima. Mendidik anak alfa ya kita yang paling dekat jaraknya dibandingkan dengan neneknya gitu. Generasi alfa itu cenderung terbuka, cenderung berani
cenderung apa istilahnya nggak mau langsung nurut begitu aja. Sementara generasi nenek yang baby boomer itu maunya saklek, diturutin. Harusnya begini, begitu. Beda zaman. Akhirnya gap komunikasi terjadi sehingga itu tadi. Ya. Dan kasus seperti itu banyak Bu Susi sekarang. Di waktu saya ngajar TK dulu, saya dulu pernah kepala TK Bapak Ibu, itu saja sudah sekitar 10 tahun yang lalu kalau nggak salah lebih. Itu saya sudah ada orang tua yang anak itu dititipkan di TK kami, kemudian orang tuanya mengatakan bahwa anak saya ini mengalami keterlambatan bicara, katanya gitu, ya, punya kelainan. Mudah betul gitu ya, sudah mendiagnosa begitu. Padahal ternyata masalahnya apa? Ya itu tadi, setelah digali, ayah ibunya itu tinggal terpisah, ya, tidak cerai, maksudnya memang tinggalnya terpisah. Ibunya itu dinasnya di luar Tanjung Pinang, gitu. Jadi mungkin karena dapat PNS-nya dapat tugasnya di sana gitu. Jadi anak ini tinggal sama ayahnya tapi dititipin ke neneknya gitu, atau ke babysitternya. Nah, babysitternya atau neneknya itu ya gitu, seringnya anak itu disetelkan TV. Ya. Gadget, TV itu kan termasuk gadget ya Bapak Ibu ya. Itu hanya satu arah, tidak terjadi interaksi komunikatif. Ya, dia hanya nerima, kan gitu kan? Maka dia tidak belajar berdialog. Jadi hanya bicara sendiri ala tontonan yang dia ini. Itu yang terjadi. Jadi kalau saran saya sih dibawa ke terapi Bu Susi. Ya. Mudah-mudahan orang tuanya mau. Mudah-mudahan.